Jadi setelah aku membuat video hari ke-11 kemarin, aku jadi tahu kalau ternyata mic di HP yang tertanam langsung di HP-nya itu lebih bagus daripada mic yang ada di mikrofon earphone atau headset. Jadi mungkin lebih lanjutnya aku bakal mencoba untuk pakai mic dari HP-nya. Walaupun mungkin suaranya nggak terlalu keras, mungkin aku nanti akan mencoba menaikkannya. Karena sepertinya sekecil apapun suara dari HP-nya itu ternyata lebih keras daripada suara yang ada di headset. Dan hari ini hari ke-12, aku bisa berkata kalau misalnya sekarang aku sedang ada di siklus, sebuah siklus yang sebenarnya sudah aku rasakan sejak dulu, dimana mungkin kalian juga merasa relate atau sama denganku. Pasti kalian pernah merasa kalian lagi malas, lalu kalian sebenarnya pengen bangkit. Akhirnya kalian mencari motivasi. Setelah itu kalian termotivasi untuk produktif. Lalu kamu produktif, dan pas sengaja ternyata kamu overproduktif atau toxic productivity. Hingga akhirnya besoknya kamu kelelahan atau malamnya kamu tidak bisa tidur. Dan di hari selanjutnya kamu sudah tidak bisa produktif lagi. Dalam artian malas lagi. Yang sebenarnya malas yang kedua ini dia sebuah perangkap yang itu bahaya. Karena malas yang pertama mungkin bisa dibilang malas beneran, tapi setelah malas lalu dimotivasi, setelah itu produktif, ternyata toxic productivity, lalu malas lagi. Nah, malas yang kedua ini itu bisa berbahaya jika kalian hanya mengiranya hanyalah sebuah malas biasa. Lalu kalian lanjut dengan motivasi lagi. Setelah kalian melihat motivasi lagi atau mendapat motivasi lagi, lalu mengulangi sesuatu yang sama, maka kalian bisa burn out. Misal aku belajar, aku motivasi lalu aku semangat, tapi ternyata aku terlalu dan akhirnya aku capek dan malas. Setelah malas aku lihat motivasi lagi biar produktif lagi dan belajar lagi. Setelah belajar kedua ini ternyata aku capek, aku sakit, dan ketika ini aku biasanya langsung burn out dan kayaknya aku gak perlu belajar. Dan ini udah bukan sesuatu yang menurutku gampang untuk diperbaiki. Karena burnout sendiri itu mungkin akan dirasakan oleh kita, anak-anak muda zaman sekarang atau Gen Z. Kenapa? Karena hari ini kita hidup di dunia yang bisa dibilang terlalu luas untuk umur kita. Untuk orang-orang yang sudah umurnya dewasa, mereka bisa membatasi diri dengan handphone. Walaupun banyak sebenarnya orang yang gak bisa membatasi diri dengan handphone walaupun sudah dewasa. Tapi karena kita masih kecil dan remaja, emosi kita masih terlalu labil. Mungkin untuk analogi gampangnya gini, anak remaja zaman dulu, mereka gak ada sosmed pun masih bisa tantrum. Anak muda zaman dulu gak ada sosmed pun masih bisa depresi. Tapi anak muda zaman sekarang, mereka punya sosmed, mereka punya YouTube, mereka punya HP, dimana itu menjadi sebuah pelarian yang sangat mudah. Dan itu menaikkan rasio kita bisa jadi depresi, bisa jadi tantrum, bisa jadi marah, emosional. Kenapa? Karena aku melihat HP, aku melihat sosmed itu sebagai pelarian. Misal aku ada tugas dari sekolah, mungkin ini agak pribadi, tapi aku akan ceritakan. Jadi aku sebentar lagi lulus sekolah dan aku punya target sekolah untuk bisa masuk ke sekolah jenjang yang berikutnya. Tapi karena aku burn out, aku merasa sepertinya tugas ini gak bisa aku lakukan karena waktunya tinggal sebulan lagi aku lulus sekolah. Dan aku melihat HP atau sosmed itu sebagai pelarian, dimana setiap aku sedang stres dengan tugas ini, aku selalu buka HP, nonton YouTube, buka sosmed. Jadi menurutku
pemuda zaman dulu sebelum mereka dewasa, mereka itu mengatasi masalahnya dengan pelarian yang kecil, atau pelariannya itu bisa dibilang positif. Mereka misalnya lagi disuruh untuk belajar, mereka nggak mau dan akhirnya main. Tapi kalau kita nggak mau belajar, itu buka HP. Aku deketin micnya, atau aku pause dulu. Oke, aku lanjut lagi. Jadi pokoknya hasil akhirnya adalah setiap kita punya masalah, kita tinggal buka HP kita dan masalahnya akan selesai. Karena kita masih labil, kita kesusahan untuk mengontrol emosi dan akhirnya masalahnya semakin besar. Dan itu sangatlah tidak baik untuk kita. Hingga akhirnya sebagian besar Gen Z itu sudah pasti mereka depresi. Jadi ya tidak bisa dipungkiri lagi kalau misalnya kita harus pakai skala prioritas dalam hal apapun. Karena kita Gen Z, kita harus membatasi HP kita. Karena kita Gen Z, kita harus membatasi pemikiran kita. Dan sebenarnya di sini ada masalah pribadiku yang sudah aku sebut tadi, dimana aku bilang kalau misalnya aku punya siklus kematian atau siklus lingkaran setan yang sudah aku jelaskan tadi. Pertama malas, mencari motivasi, termotivasi, produktif, overproduktif, dan malas lagi. Dan itu selalu berputar. Dan aku tahu sekarang alasannya apa. Alasannya adalah aku terlalu totalitas dalam hal-hal yang sedang aku inginkan. Jadi misalnya aku sekarang pengen buat video, aku bisa totalitas terhadap video itu hingga melupakan kewajiban lainnya. Sekali lagi, kenapa? Karena aku masih labil, aku masih emosinya susah. Misal aku lagi pengen journaling, aku akan memaksakan journaling walaupun sebenarnya pas itu nggak perlu banget untuk journaling. Jadi anak muda zaman sekarang itu semakin susah untuk mengontrol emosinya, dan itu sudah aku rasakan sekali. Sebuah skala prioritas dalam kehidupan itu sangat penting agar kalian bisa membedakan sebenarnya mana yang penting dan enggak. Bahkan kalau misalnya kita telusuri, ini sebenarnya hal yang mudah, tapi skala prioritas ini akan susah kalau misalnya kita sudah kebiasaan. Dan aku masih mencari cara untuk membangkitkan agar aku ingin menonton video motivasi lagi, karena aku sudah membuat sebuah stigma negatif untuk untuk sebuah video motivasi, karena aku sudah nggak percaya lagi dengan video motivasi. Jadi aku kesusahan untuk mendapatkan insight atau nasihat-nasihat yang sebenarnya itu penting. Jadi saranku adalah gunakan skala prioritas. Dan juga yang kedua, ketika melihat video motivasi, buat itu menjadi pandangan objektif. Lihat apakah yang dikatakan motivator itu hanya sebuah omong kosong, atau sebuah yang itu subjektif, atau sebuah hal yang bisa kamu lakukan. Bedakan. Yang pertama, omong kosong itu hanya untuk membangkitkan semangat. Yang kedua itu subjektif yang mungkin kamu gak bisa lakukan. Yang ketiga bisa kamu lakukan. Fokuslah kepada yang satu ini, yang ada di sini. Jadi pokoknya ketika kalian lihat motivasi, walaupun sebenarnya kalian bisa, misal gini, sebenarnya kamu bisa untuk lari setiap hari, tapi kan sekarang kamu gak lari, jadi kamu gak perlu ikut cara dia lari setiap hari. Ikut yang sebenarnya kamu bisa, misal kayak mungkin olahraga 5 menit di kamar, atau jalan kaki 5 menit di kamar, atau perbaiki pernafasan dengan cara triangle breath atau segitiga pernafasan, yang tarik nafas, buang, terus hidup lagi. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian ada niat untuk lihat video motivasi, video seperti itu, dan kalian adalah orang yang sering PMO, kalian adalah orang yang terjebak dalam hal-hal yang seperti ini, karena kan memang pornografi dan juga motivasi itu level untuk kecanduannya itu sama. Jadi menurutku kalau misalnya kalian lagi kecanduan pornografi, setidaknya kalian harus keluar dulu dari lingkaran pornografi itu, baru bisa masuk ke motivasi. Karena
Setahu gue itu nggak bisa. Jadi memang harus ada skala prioritas dalam suatu hal itu, termasuk dalam motivasi atau motivator kayak gitu. Ya mungkin itu aja hari ini yang bisa aku katakan. Ini mungkin akan masuk ke kesehatan dan juga produktif untuk hari ke-12, tapi aku akan uploadnya di hari ke-13 karena memang sekarang kalian bisa lihat sendiri mataku udah hitam karena tadi malam aku susahan tidur karena terlalu capek. Dan capeknya itu bukan capek fisik yang bisa membuat ngantuk, tapi capek mental yang membuat overthinking. Lucu ya, padahal kemarin aku membuat cara biar nggak overthinking, tapi ternyata akhirnya aku overthinking sendiri. Jadi sekali lagi, kalau kalian lihat video motivasi, lihat dulu itu objektif atau subjektif. Terima kasih sudah nonton. Dadah.